Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat ini kita telah Allah perkenankan untuk berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan yang penuh berkah. Bulan yang di dalamnya kita diperintahkan untuk berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dipanggil oleh Allah di sini adalah orang beriman. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kesempatan yang baik ini, dalam rangka watawasaw bil haq, dalam rangka saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Karena kata ulama, kita ini bersaudara. Walaupun kita tidak sekandung, tidak seibu, tidak seayah, tapi kita saudara diikat oleh kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka lazimnya saudara ada hak-hak yang harus ditunaikan. Ketika jauh, kita saling doa mendoakan. Ketika dekat, kita saling silaturahmi, saling nasihat menasihati. Apa yang dinasihatkan? Yang dinasihatkan adalah perkara yang penting. Perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu perkara iman. Kenapa perkara iman ini menjadi perkara yang penting? Karena inilah hakikatnya akan menjadi sumber keselamatan, menjadi sebab keselamatan diri kita, keluarga kita, anak dan istri kita di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya nanti. Ketika iman telah masuk ke dalam hati seseorang, maka kehidupannya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Segalanya akan menjadi baik. Ketika dia miskin, maka dia akan bersabar karena keimanannya. Ketika dia kaya, Allah mudahkan rezekinya, maka dengan sebab keimanannya, maka akan bertambah kedermawanannya, akan bertambah banyak sedekahnya. Demikian juga ketika dia sakit, karena dia ini orang beriman, maka akan berguguran dosa-dosanya. Sebaliknya, apabila dia dikarunia kesehatan, panjang umur, maka akan bertambah kebaikan-kebaikannya, akan bertambah amal-amal solehnya. Dan apabila dia mati, maka Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya akan masukkan dia ke dalam surganya Allah, ke dalam jannahnya Allah. Nabi SAW sabdakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati sedangkan ia meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka pasti masuk surga. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya lah kita gunakan seluruh potensi yang ada dalam diri kita ini untuk meningkatkan keimanan. Harta, tenaga, waktu, kita gunakan bagaimana hari ke hari ini semakin meningkat keimanan kita. Lalu bagaimana cara meningkatkan iman ini? Maka dalam satu riwayat Nabi sabdakan kepada para sahabat, jadidu imanakum. Kila kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah. Nabi sabdakan pada para sahabat, wahai sahabatku, perbaharuilah iman-iman kalian. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kami memperbaharui iman-iman kami ya Rasulullah? Nabi sabdakan, aksiru min qauli la ilaha illallah, yaitu dengan cara banyak-banyaklah bicarakan, dakwahkan, dan sampaikan kalimah la ilaha illallah. Jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Seandainya seluruh manusia dan jin di muka bumi ini berkumpul, bersekutu untuk memindahkan satu butir pasir dari satu tempat ke tempat lain, maka tidak akan terjadi tanpa izin Allah.
masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Maka sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita sama-sama niatkan bagaimana kita tingkatkan ulang-ulang perkara ini. Karena perkara yang diulang-ulang ini akan masuk dalam hati, akan menjadi satu keyakinan dalam hati kita. Sehingga ketika kita menghadap Allah, kita dalam keadaan iman yang sempurna. Hadirin sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kajian kita hari ini, kultum kita hari ini menjadi amal yang terbaik kita di bulan Ramadan ini, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang benar hakikatnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.